Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Suyitno selaku Kepala Sekolah SDN 2 Tambarrejo dan Bapak Ibu Dewan Guru SDN 2 Tambarrejo yang berbahagia pada siang hari ini. Izinkan saya untuk melakukan diseminasi hasil dari mengikuti PKG PJOK atau pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Di sini saya mendapatkan tugas untuk melakukan pembelajaran berbasis proyek. Di sana saya diberikan 3 pilihan. Yang pertama pendidikan gerak, pendidikan kebugaran, kemudian pendidikan sport education model. Nah, di sini saya memilih sport education model dengan judul kompetisi bulu tangkis anak. Hal ini merupakan baru buat saya karena pembelajaran ini memang tidak instan, harus melalui proses. Kenapa saya memilih judul ini kompetensi bulu tangkis anak? Tentunya ada latar belakangnya. Berikut ini adalah latar belakang yang saya ambil dari judul tadi adalah pengalaman peserta didik yang bermakna haruslah didapatkan dalam setiap proses belajarnya. Begitu juga dalam pembelajaran PJOK. Peserta didik dengan perbedaan jenis kelamin, kemudian latar belakang, bahkan kondisi fisik yang beragam, harus tetap merasakan bahwa mereka memiliki peran dalam setiap pembelajarannya. Nah, penerapan di dalam SEM ini atau disebut dengan SEM tadi, Sport Education Model, dalam pembelajaran PJOK, di sekolah dasar menawarkan pendekatan yang komprehensif dan menarik untuk meningkatkan pembelajaran PJOK. Dengan fokus pada pengalaman kompetensi, kemudian pengembangan keterampilan dan peran aktif peserta didik, kemudian pengembangan nilai free play atau kejujuran, kemudian SEM ini dapat memfasilitasi pembelajaran yang lebih bermakna, itu dalam mendukung pengembangan sosial serta emosional peserta didik. Model ini berpotensi murid untuk aktif. Nah, di sini nanti anak-anak akan berbagi peran. Jadi nanti ada suatu kompetisi atau suatu acara atau pertandingan juga. Semua panitia dilakukan oleh anak, baik itu bagi wasit, kemudian jadi scholar, kemudian jadi pemainnya, pelatihnya, semuanya adalah dari anak. Nah, apa peran guru di sana? Peran guru adalah sebagai fasilitator atau mendampingi anak-anak untuk melaksanakan pembelajaran berbasis proyek ini. Kemudian di dalam sekolah SDN 2 Tambarrejo ini, saya sangat antusias untuk mengambil kompetisi bulu tangkis atau mengambil SEM tadi karena di sana Bapak Kepala Sekolahnya dan guru-guru, rekan guru semua mendukung dan saling bekerja sama, kolaborasi sangat sport sekali. Kemudian saran dan perasaannya mendukung, kemudian halaman sekolahnya juga mencukupi. Nah, dari interview anak-anak tertarik dengan permainan bulu tangkis. Jadi anak-anak nanti akan melakukan suatu perlombaan atau pertandingan dengan bulu tangkis anak. Adapun tujuan pembelajaran ini adalah memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik dan kontekstual, serta mengembangkan nilai sikap mandiri, kemudian kolaboratif, berpikir kritis, fair play, tanggung jawab untuk merancang aktivitas gerak melalui permainan bulu tangkis ini. Jadi nanti anak berperan, seperti contoh, seperti Nabil disuruh main, tidak bisa. Tapi kalau disuruh dia menjadi sporter atau menjadi kamerawan, dia bisa. Jadi nanti dia berperan di sana, di mana sesuai dengan bakat mereka, sesuai dengan kesenangan mereka. Begitu. Kemudian dari tujuan pembelajaran ini ada indikator ketercapaian tujuan. Yang pertama adalah
Peserta didik dapat merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kompetisi bulu tangkis anak tadi. Jadi anak-anak di sini mulai dari merencanakan, kemudian mereka saling rapat, kemudian membuat jadwal-jadwal dan sebagainya, kemudian sampai pelaksanaan. Nah, setelah pelaksanaan, mereka mengadakan evaluasi dari penyelenggaraan acara itu. Nah, yang kedua, peserta didik dapat menyampaikan suara, ide, atau gagasannya, serta memilih peran. Nah, di sini mereka, enaknya begini loh, nanti enaknya begini. Aku tuh gini, aku kan jadi wasit aja ya, aku nggak mau jadi pemain. Jadi mereka mempunyai ide atau gagasan. Nah, waktunya kita untuk memberikan tempat mereka untuk menyalurkan atau memberikan tempat untuk berekspor mereka. Kemudian yang ketiga adalah peserta didik dapat mengimitasikan nilai tanggung jawab, kerjasama, fair play, dan percaya diri dalam menyampaikan pendapat. Nah, tentunya kalau di sini kita memberikan tempat kesempatan, maka mereka akan keluar ide-ide yang di luar nalar kita. Wah, ternyata mereka keren-keren juga, gitu. Nah, kemudian di sini ada capaian langkah-langkah. Yang pertama ada capaian peserta didik dapat merencanakan yang tadi itu melaksanakan demonstrasi kompetisi sesuai dengan peran dan menerapkan fair play. Jadi di sini mencapai tujuan itu, kemudian langkah-langkahnya peserta didik dapat melibatkan selama program langsung mulai dari pengelolaan musim, afiliasi, penyiapan pertandingan formal, puncak pertandingan, pencatatan pertandingan, activity sampai pada evaluasi dan refleksi. Nah, di sini nanti anak-anak akan membicarakan hal itu dalam proses persiapan. Nah, ini adalah struktur program dan mitra komunitas belajar. Di sini, terima kasih untuk Bapak Kepala Sekolah yang memberi kesempatan, dan di sini merupakan nanti bertanggung jawab untuk pelaksanaan ini, kemudian ketua kombelnya dan program ini kebetulan saya yang melaksanakan, maka ketuanya nanti saya sendiri. Kemudian didukung oleh 7 guru sebagai fasilitator adalah guru kelas dan guru agama. Nah, di sini peran guru agama nanti untuk memberikan anak-anak pendidikan tentang budi pekerti, kemudian tentang bagaimana sopan santun. Kadang-kadang kalau anak-anak sudah di dalam, kemudian di luar, kadang-kadang apa yang diucapkan kadang-kadang ngelos gitu ya. Jadi nanti bisa disampaikan minta bantuan Pak Fuad untuk memberitahukan bahwa bagaimana caranya kita berbicara yang baik. Kemudian seluruh murid pelaksana dengan rincian kelas 1, 2 berperan menjadi supporter. Kelas 4, 5, 6 sebagai panitia dan pemain. Nah, kelas 1, 2 nanti menjadi supporter. Nanti bisa dibantu guru kelasnya atau panitianya nanti membuatkan tulisan-tulisan sebagai wujud support kepada mereka. Kemarin saya di sana juga jadi supporter itu juga diajari bagaimana menjadi supporter yang baik. Jadi tidak menimbulkan gesekan atau pertengkaran. Jadi mendukung timnya. Misalnya nanti kelas 1 mendukung kelas 4, adik kelas 2 mendukung kakak kelas 5, dan kelas 3 mendukung kakak kelas 6. Nah, nanti juga koordinasi dengan komite sebanyak 2 orang sebagai narasumbernya nanti bersama dengan Bapak komite. Kemudian paguyuban sebanyak 3 orang nanti akan dilaksanakan basar bersama. Kenapa 3 orang perwakilan paguyuban? Karena ada 3 fase, fase A, fase B, dan fase C. Ini ada perwakilan nanti mengadakan basar. Jadi kita akan mengadakan seperti turnamen kecil-kecilan, begitu. Kemudian ini lini masanya. Afiliasi adalah selama program berlangsung. Kemudian pengelolaan musim nanti tanggal 8 sampai 16 Agustus 2024. Kemudian berikutnya adalah penyiapan pertandingan formal. Ini sudah mulai membuat bagan-bagannya, kemudian mengadakan bagan-bagannya, pembagian pertandingan, tanggal mainnya kapan, itu nanti tanggal 19 sampai tanggal 24. Berikutnya adalah
Mencatatkan pertandingan selama program berlangsung. Jadi ini mau dicatat sama panitianya. Nah ini festival akhir kompetisi sudah mulai pertandingan di sini. Kemarin saya di sana juga melakukan hal ini. Ternyata tanpa disadari saya juga sebagai guru karena senang sekali main kayak gitu pertandingan, lupa kalau sebagai guru senang ternyata. Nah ini kalau diterapkan pada anak-anak pasti senang sekali ini. Nah seperti itu. Jadi setelah melakukan ini di puncaknya ini akhir kompetisi akan nanti ada evaluasi dan refleksi itu tanggal 2 sampai 4 September. Itu bersama-sama panitia kelas 4, 5, 6. Berikutnya, ini adalah kapasitas sekolah dan keterlibatan komunitas. Nah, di sini aset yang dimiliki oleh SDN 2 Tambarrejo ini adalah saya tahu bahwa kepala sekolah sangat mendukung, begitu juga dengan Ibu Bapak Guru yang sangat mendukung kita kegiatan setiap melakukan kegiatan seperti yang kita lakukan di komunitas belajar sekolah yang selama ini kita lakukan. Kemudian keterlibatan peserta didik, yaitu peserta didik akan terus dilibatkan selama program berlangsung ini, terus mereka yang bekerja. Kemudian keterlibatan komunitas SDN 2 Tambarrejo yaitu KBS Mbok Joro sebagai wadah untuk melakukan refleksi dan evaluasi. Jadi di tempat ini nanti kita melakukan refleksi dan evaluasi setelah kegiatan ini berlangsung. Nah ini rencana evaluasi. Lini masa melaksanakan evaluasi dari tanggal 2 September mengadakan evaluasi dari tujuan pembelajaran dan mengumpulkan umpan balik dari murid. Dan tanggal 3 refleksi guru dan evaluasi kinerja tim. Dan tanggal 4 evaluasi penerapan konsep 3P, manajemen kelas dan pengelolaan waktu. Dari mana ini jadi dapat evaluasi ini? Yaitu dari checklist observasi, kemudian laporan kegiatan, hasil wawancara, kemudian hasil refleksi. Teknisnya bagaimana? Dengan observasi selama pelaksanaan. Jadi nanti ada juga wawancara dengan murid dan guru. Nanti ada petugas juga, mereka menjadi peran jadi wartawan, jadi kamerawan. Itu mereka berperan di sana. Kemudian mereka adalah refleksi dengan murid dan guru. Jadi setelah itu mereka akan merefleksi. Nah, sebelum saya lanjut dari sini, mungkin ada yang ditanyakan atau masukan. Monggo disilakan. Oh, okay. Monggo Bu Tidar. Mohon untuk diputar ulang yang pengelolaan musim tadi. Berarti kan ini ya? Ya, di situ ada pengelolaan musim yang lini masa itu kan 8 sampai 16 Agustus 2024. Nah, itu kan kalau di bulan-bulan seperti ini sudah kita tahu sendiri agendanya sudah banyak sekali dan padat. Seandainya itu dilakukan di bulan November berbarengan dengan Hari Guru, itu bagaimana? Karena yang saya lihat dari tulisan panjenengan yang panjenengan sampaikan itu sangat menarik untuk diterapkan di sebuah kita. Sudah, oke. Terima kasih, beri aplaus untuk Bu Tidar. Oke, terima kasih Bu Tidar, masukannya ini sangat bisa sekali dan sangat bisa dilakukan di bulan November. Kenapa saya menuliskan di bulan ini? Ini karena saya harus memenuhi target saya untuk melakukan tugas menyelesaikan pembelajaran berbasis proyek ini. Ya, sangat mendukung. Terima kasih Ibu untuk berikutnya kita akan melaksanakan pembelajaran berbasis proyek ini. Terima kasih. Sudah? Oke. Siap. Berikutnya adalah, nah tentunya di sini dari setelah kita melakukan tadi dari persiapan, kemudian pelaksanaan, dan evaluasi, tentunya saya juga kemungkinan mempunyai tantangan. Yang pertama adalah pengenalan SEM sebagai model pembelajaran yang belum pernah diterapkan di SDN 2 Tambarrejo. Ini memang hal yang baru mungkin buat kita kan, pembelajaran berbasis project. Kenapa jarang dilakukan? Karena memang melalui proses yang agak panjang. Kemudian pengelolaan kelas dan penjadwalan seperti yang disampaikan Bu Tidar tadi, jadwalnya memang padat sekali, di mana kita harus mencari waktu
yang tepat untuk melakukan SEM ini. Kemudian yang ketiga adalah kriteria penilaian untuk menilai keberhasilan SEM dan perkembangan murid dapat menjadi kompleks, terutama dengan berbagai peran yang ada. Nah ini jadi tantangan mereka perannya di mana? Sebagai pemain, sebagai wasit, sebagai supporter. Nah ini saya juga nanti kolaborasi dengan guru seni, bagaimana cara membuat tulisan, kemudian membacakan MC. Nah ini peran juga untuk guru seni dan guru bahasa Indonesia. Dan juga siswa kita ada yang mempunyai bakat menyanyi, bisa ditampilkan nanti pada sela-sela waktu istirahat pergantian untuk pemain berikutnya, tim berikutnya. Jadi ada sela-sela menyanyi. Kita mempunyai aset anak nyanyi yang itu jenar, itu bisa untuk dimasukkan nanti pada waktu SEM. Nah, bagaimana solusinya? Jadi tantangan yang saya alami nanti adalah yang pertama melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai manfaat SEM ini kepada warga sekolah, baik itu murid dan orang tua. Tentunya saya akan mensosialisasikan pembelajaran berbasis proyek ini, yaitu dengan sport education model tadi kepada orang tua, kepada murid dan semua warga sekolah di sini. Kemudian yang kedua adalah menyusun perencanaan dan jadwal yang efisien untuk mengakomodasi SEM tanpa mengganggu kegiatan lainnya. Betul apa yang disampaikan Bu Tidia tadi, kita harus menjadwal atau melakukan sesuai dengan jadwal sekolah. Kita harus menyamakan jadwal sekolah dengan dinas pendidikan, dengan kecamatan, dengan gugus, harus ada sinkronnya. Nah, sampai di sini mungkin ada pertanyaan atau masukan. Tadi ada juara-juaranya enggak ya? Oh ya, juaranya belum ada. Nah, di sini bedanya di SEM dengan kejuaraan lainnya adalah di sini diadakan pemenangnya adalah tim yang terbaik, tim yang terheboh. Jadi semuanya mendapatkan hadiah satu tim. Tidak ada yang juara satu, juara dua, tidak ada. Jadi di sini semuanya mendapatkan, berkesempatan untuk mendapatkan. Supporter bisa nggak? Bisa. Di sini waktunya untuk menampilkan, mengekspresikan semua apa yang dia miliki. Supporter bisa mendapatkan tim apresiasi, misalnya tim terheboh kelas 1. Nah, semuanya dapat. Meskipun itu nanti hadiahnya nggak besar, tapi mereka senang. Begitu. Jadi ini perbedaannya SEM dengan pertandingan-pertandingan lain. Jadi bisa dipraktekkan di sekolahan dan terutama di SDN 2 Tambarjo ini. Ada lagi? Oke. Oke, sampai di sini kalau nggak ada lagi pertanyaan? Sudah cukup. Kalau di sini, tadi saya terakhir adalah terima kasih. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Dewan Guru SDN 2 Tambarjo. Semoga apa yang saya sampaikan di sini bisa kita lakukan bersama-sama anak-anak dan mengubah pembelajaran menjadi menyenangkan, karena PJOK itu pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Jadi membuat mereka senang, happy dan tentunya bugar badannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.